Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Kebersamaan Manchester United dan Erik ten Hag akan berlangsung lama lagi. Sang manajer dilaporkan akan mendapatkan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, manajemen Manchester United memutuskan memberikan kontrak baru kepada Erik ten Hag sebagai bentuk apresiasi kepada sang manajer. Mereka menilai sudah melakukan pekerjaan yang bagus sebagai manajer MU, yaitu Erik ten Hag. Dengan sisa kontraknya yang tinggal 1 tahun lagi, manajemen MU menilai perlu memperpanjang kontrak tersebut. Mereka menilai langkah itu perlu diambil agar ada berkelanjutan dalam proyek yang dibangun ten Hag di MU. Jadi mereka mantap memperpanjang kontrak sang pelatih. Menurut laporan Fabrizio Romano, hari ini MU sudah mengagendakan pertemuan dengan agen ten Hag. Manajemen MU dikabarkan sudah menyiapkan draft kontrak untuk sang manajer. Jadi mereka akan membahas draft kontrak itu bersama agen sang pelatih. Dari pihak ten Hag dilaporkan antusias dengan perpanjangan kontrak ini, sehingga diskusi perpanjangan kontrak ini diyakini akan berjalan mulus. Ada gosip baru terkait masa depan Wan-Bissaka. Sang bek dilaporkan berpotensi menjadi bagian dari AS Roma di musim panas ini. Calcio Mercato melaporkan bahwa ada satu klub Serie A yang berminat untuk merekrut Aaron Wan-Bissaka. Klub itu adalah AS Roma. Wan-Bissaka menarik perhatian Daniel De Rossi karena kemampuan bertahannya yang di atas rata-rata. Itulah mengapa De Rossi menyarankan AS Roma untuk merekrut sang bek. Menurut laporan itu, AS Roma mulai ambil ancang-ancang untuk merekrut Wan-Bissaka di musim panas ini. Mereka dikabarkan bakal membuka pembicaraan dengan MU. Mereka akan mengutarakan ketertarikan mereka untuk merekrut sang bek kanan. MU dikabarkan tidak keberatan melepaskan Wan-Bissaka di musim panas ini. Namun Roma dikabarkan harus membayar sekitar 20 juta euro untuk mendapatkan jasa sang bek. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Ivan Toney belum padam. Setan Merah dilaporkan masih penasaran dengan striker Brentford tersebut. Menurut laporan ESPN, bahwa MU masih penasaran dengan Ivan Toney. Mereka akan mencoba merekrut sang striker di musim panas ini. MU tidak bisa mengarungi musim 2024-2025 dengan satu striker saja. Itulah mereka memutuskan untuk berburu striker baru di mana Ivan Toney kembali menjadi incaran mereka. Brentford diketahui membandrol sang striker di kisaran 60 juta pound sterling di musim panas ini. Namun MU ingin mencoba menawar harga tersebut. Ini disebabkan kontrak Ivan Toney habis di tahun 2025. Sehingga mereka yakin bisa mendapatkan harga yang lebih murah untuk sang striker. Sebuah laporan menarik beredar terkait Erik ten Hag. Para pemain Manchester United dikabarkan kaget mengetahui sang manajer tidak jadi dipecat. Menurut laporan The Telegraph, mayoritas pemain MU meyakini bahwa Erik ten Hag bakal dipecat oleh manajemen Setan Merah. Ini disebabkan intensitas pemberitaan Erik ten Hag dipecat cukup tinggi. Media-media di Eropa mengabarkan bahwa pelatih asal Belanda itu bakal dipurna tugaskan. Belum lagi manajemen MU juga diketahui membuka pembicaraan dengan beberapa manajer, membuat mereka meyakini Erik ten Hag bakal dipecat. Para pemain MU dikabarkan baru mengetahui Erik ten Hag tidak dipecat saat media ramai memberitakan keputusan manajemen MU. Sejauh ini para pemain memang tidak diberi informasi apa-apa terkait sang manajer. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa para pemain MU lega akan keputusan ini. Mereka senang semua spekulasi mengenai manajer Setan Merah telah berakhir. Jadi saat ini mereka semua bisa fokus untuk mempersiapkan musim 2024-2025 yang sudah di depan mata.
Rumor perburuan striker Manchester United memasuki babak baru. Tim berjuluk Setan Merah itu kini berminat memboyong Dominic Calvert-Lewin dari Everton. Laporan The United Stand menyebut bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa MU ingin merekrut Calvert-Lewin. Yang pertama adalah sang striker sudah teruji di Inggris. Ia sudah menjadi mesin gol andalan Everton dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, Calvert-Lewin juga punya gaya bermain yang berbeda dari Rasmus Højlund. Jadi ia bisa melengkapi striker muda Setan Merah itu. Alasan lain mengapa MU berminat merekrut Calvert-Lewin karena mahar transfernya yang terjangkau. Kontrak sang striker di Everton habis pada tahun 2025 mendatang. Sejauh ini striker 27 tahun itu belum menyepakati perpanjangan kontrak di Goodison Park. MU diperkirakan bisa memboyong sang striker di musim panas ini dengan bayaran sekitar 20 juta pound sterling saja. Mantan pemain Liverpool Jose Enrique baru-baru ini memberikan saran kepada Marcus Rashford. Ia menilai untuk kebaikan sang pemain, Marcus Rashford harus meninggalkan Manchester United. Menurut Enrique, Rashford perlu memasuki babak baru dalam karirnya. Ia menyarankan agar Marcus Rashford bermain di luar Inggris. Pada kesempatan ini, Jose Enrique menyebut bahwa Marcus Rashford mungkin bisa mencoba untuk bermain di Spanyol atau Jerman di musim depan. Rashford sendiri dilaporkan ogah meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Ia siap berjuang dan membuktikan bahwa ia masih layak menjadi starter di lini serang Setan Merah pada musim depan. Manajer Manchester United Erik ten Hag bakal menemukan kesulitan di bursa transfer musim panas ini. Manajemen Manchester United dilaporkan hanya memberikan dana transfer yang terbatas untuk sang manajer. Menurut laporan dari The Times, manajemen Manchester United hanya menyediakan dana sekitar 35 juta pound sterling untuk Erik ten Hag belanja pemain. Dana ini sangat minim karena pemasukan MU berkurang di musim depan, karena mereka hanya bermain di Liga Eropa dan bukan di Liga Champions. Selain itu, keuangan MU saat ini lagi dipantau oleh aturan Profit dan Sustainability Rules atau PSR yang ditetapkan Premier League. Jadi mereka tidak bisa keluar uang banyak untuk belanja pemain. Meski hanya menyediakan dana yang terbatas, manajemen MU akan mengupayakan Erik ten Hag mendapatkan tambahan dana transfer. Caranya adalah melalui penjualan pemain. MU bisa mendapatkan dana segar sekitar 100 juta euro untuk belanja. Jadi Erik ten Hag bisa belanja dengan leluasa. Asa Bayern Munchen dan Manchester United untuk membajak Levi Colwill di musim panas ini nampaknya akan menemui kegagalan. Chelsea selaku pemilik sang bek menolak untuk menjualnya. Menurut laporan Evening Standard, Todd Boehly sendiri yang memutuskan untuk tidak menjual Colwill di musim panas ini. Ia melihat sang bek adalah pemain masa depan Chelsea. Ia dinilai punya kemampuan untuk menjadi pilar masa depan Chelsea. Belum lagi, Colwill adalah didikan Akademi Chelsea, sehingga Todd Boehly menilai sang bek tidak boleh dijual. Menurut laporan tersebut, Chelsea juga tidak perlu buru-buru untuk menjual Colwill di musim panas nanti. Ini disebabkan kontrak sang bek masih panjang. Ia baru menekan kontrak baru di Stamford Bridge pada musim lalu. Jadi Chelsea punya posisi yang kuat untuk menolak semua tawaran yang masuk untuk jasa sang bek. Saga transfer Mason Greenwood memasuki babak baru. Manchester United nampaknya akan melepas sang penyerang ke Juventus. Menurut laporan dari Talksport, sejak beberapa hari yang lalu ada komunikasi yang intens antara Juventus dan MU terkait Mason Greenwood. Juventus sangat berminat merekrut sang pemain karena Thiago Motta menilai Greenwood akan menjadi bagian yang apik di lini serang si nyonya tua. Itulah mengapa Juventus memutuskan untuk menego MU agar sang pemuda bisa berkarir di Liga Italia pada musim depan. Menurut laporan tersebut, proses negosiasi mengalami kendala karena ada selisih harga di antara Juventus dan MU. MU dikabarkan sudah mantap dengan harga juga Greenwood.
Mereka hanya mau melepas sang pemain di angka 50 juta euro. Namun Juventus dikabarkan hanya mau menawarkan uang sebesar 30 juta euro untuk sang pemuda. Jadi kedua tim akan mencoba berkompromi untuk mahar ini. Legenda Manchester United Paul Scholes mengomentari keputusan Manchester United untuk mempertahankan Erik ten Hag. Ia menyebut sang pelatih punya banyak PR yang harus dituntaskan di musim depan. Paul Scholes sendiri mengaku senang dengan keputusan MU itu. Namun ia mengingatkan sang manajer bahwa ia punya tanggung jawab besar di musim depan. Melalui akun Instagramnya, Paul Scholes mengomentari kabar bahwa MU memutuskan untuk bertahan di Erik ten Hag. Ia senang karena Ineos memutuskan untuk memberikan kepercayaan lebih kepada sang manajer meski MU menjalani musim yang kurang apik. Paul Scholes mengingatkan bahwa Erik ten Hag tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan kepadanya itu. Ia menyebut bahwa sang manajer wajib hukumnya membenahi performa Setan Merah di musim depan. Legenda AC Milan Clarence Seedorf akhirnya buka suara terkait anggapan bahwa Kobbie Mainoo mirip dengan dirinya. Ia sepakat bahwa gelandang muda Manchester United itu memang memiliki kemiripan dengan dirinya. Kepada 5with5, Seedorf mengaku sepakat dengan pendapat yang menyebut bahwa Kobbie Mainoo memiliki kemiripan dengan dirinya. Ia mengakui ada kesamaan gaya bermain antara dirinya saat masih muda dengan gelandang Manchester United tersebut. Pada kesempatan yang sama, Seedorf memberikan pujian yang besar kepada Kobbie Mainoo. Legenda timnas Belanda itu menyebut bahwa saat usianya masih seumuran Kobbie Mainoo, ia tidak memiliki ketenangan seperti sang gelandang. Jadi ia menilai Kobbie Mainoo lebih baik daripada dirinya saat masih seumuran.